Kalian harus tahu asal-usul mengapa ketika menemukan benda berharga dalam tanah disebut harta karun. Di tengah kota yang makmur, Korun berdiri di depan istananya yang megah. Dinding-dinding emasnya berkilauan diterpa cahaya matahari. Sementara para pelayan membungkuk hormat di sekelilingnya. Kaum Bani Israel hanya bisa menatap dengan iri dan kagum. Korun, pria terkaya di antara mereka, mengenakan jubah sutra merah dengan perhiasan berlian yang berkilau di setiap langkahnya. Suatu hari, seorang lelaki tua dari Bani Israel memberanikan diri mendekatinya. Korun, bersyukurlah kepada Allah. Gunakan hartamu untuk menolong orang-orang miskin, katanya dengan penuh harap. Korun tertawa sinis. Kekayaan ini hasil dari kecerdasanku. Aku tidak butuh ajaranmu, ujarnya sombong, sambil melangkah pergi dengan angkuh. Malam itu, di ruang perbendaharaan yang luas, Korun duduk di singgasananya, dikelilingi peti-peti emas yang berserakan. Ia membayangkan kekayaannya akan bertambah, bahkan lebih besar dari kerajaan manapun. Siapa yang bisa menandingi aku? Gumamnya penuh kebanggaan. Namun, langit tiba-tiba mendung. Angin kencang bertiup, menerbangkan debu dan pasir. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh yang semakin mendekat. Tiba-tiba, tanah di bawah istana Korun bergetar hebat, membuat pilar-pilar istana retak dan jatuh menghancurkan lantai marmer. Para pelayan berteriak ketakutan dan berlari menyelamatkan diri. Ini pasti mimpi buruk. Korun berusaha berdiri, tapi tanah di bawahnya mulai merekah. Dari celah-celah itu, muncul suara gemuruh yang mengerikan. Dalam sekejap, lantai tempatnya berdiri runtuh, menelannya perlahan. Ini tidak mungkin, aku tak bisa mati seperti ini. Korun menjerit ketakutan. Ia mencoba berlari, tapi kakinya tersedot lebih dalam. Tangannya meraih meja emas di dekatnya, namun meja itu ikut tergelincir ke dalam bumi. Di luar istana, penduduk Bani Israel menyaksikan kejadian mengerikan itu. Mereka melihat tanah menelan istana Korun beserta seluruh hartanya. Tidak ada yang tersisa. Hanya tanah yang kembali merata seolah istana itu tidak pernah ada. Orang-orang yang dahulu mengagumi Korun kini gemetar ketakutan. Mereka berbisik satu sama lain, Allah telah menunjukkan keadilannya. Harta yang dulu ia banggakan tidak bisa menyelamatkannya. Dari kisah ini kita dapat pelajaran berharga, Allah berkehendak untuk memberi dan kuasa melenyapkannya. Siapa di sini yang mau seperti Korun?